Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas terkait dengan soal simulasi yang keempat, persiapan kita menuju ke OSNK bidang IPA tahun 2023 ya. Jadi kita bahas soal-soal yang ada di simulasi keempat yang kemarin kita sempat simulasikan ya. Baik, untuk soal nomor 1, perhatikan gerak mobil mainan pada bidang miring dan bidang datar kasar seperti gambar berikut. Oke, ini ada mobil. Jadi, mobil dia melaju dari tinggi dia menuju ke rendah gini ya. Otomatis di sini kecepatannya semakin lama semakin besar. Kecepatan semakin besar. Berarti kalau tambah cepat termasuk apa, anak-anak? GL, BB dipercepat. Oke, bentar ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pada gambar yang kedua, kecepatan awalnya 1,5 dan kemudian dia berubah menjadi 0. Kalau kecepatan 0 artinya apa? Dia benar, berhenti ya. Berhenti. Berarti dari dia bergerak kemudian berhenti termasuk cepat apa lambat? Nah, lambat. Berarti ini adalah GL BB diperlambat. Nah, sekarang kita lihat. Dengan mengamati gerakan mobil tersebut, jenis gerakan mobil pada gambar 1, GL BB dipercepat, pada gambar 2, GL BB diperlambat. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah option dipercepat dan diperlambat. Nah, option D. Jelas ya, anak-anak ya? Oke, baik. Kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan peristiwa berikut. Buah mangga jatuh bebas ke bumi. Jadi awalnya sebelum jatuh dia kan diam ya. Kemudian dia jatuh gitu kan. Berarti ini termasuk semakin lama kecepatannya semakin cepat. Berarti ini adalah GL BB dipercepat ya. Nah, bola menggelinding di atas pasir. Ketika bola ini menggelinding di atas pasir, lama-kelamaan bolanya gimana? Oke, semakin lambat, kemudian berhenti. Berarti ini GLBB diperlambat. Oke ya. Nah, kelereng menggelinding ke bawah pada bidang miring dan licin. Nah, bidang miring kan berarti kayak tadi ya. Kayak yang ini kan bidang miring. Nah, ini menggelinding lah kelerengnya sampai ke bawah. Berarti semakin lama, semakin cepat ya. Oke, ini berarti GLBB dipercepat. Oke. Kemudian peluru yang ditembakkan vertikal ke atas. Nah, ini kan ibarat kita melempar benda ke atas ya. Jadi ketika kita lempar sebuah batu gitu ya. Batu ini kita lempar ke atas, maka semakin lama gerakannya semakin pelan kan? Nah, semakin pelan kemudian dia semakin lama semakin berhenti gitu kan. Nah, berarti ini dia termasuk GL BB diperlambat. Oke. Pertanyaannya sekarang adalah tentu gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang dipercepat ya. Nah, dipercepat berarti kita pilih yang dipercepat tadi. Option berapa? Option ada di nomor 1, oke. Sama di nomor 3. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Mudah kan? Paham? Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini hati-hati ya, tiker time ya, tiker time. Nah, masih ingat modul yang saya bagikan ya, tiker time ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kita bacanya otomatis kita bacanya di sini dari kanan ke kiri ya. Kita lihat ketukan-ketukannya pada tiker time. Ini jaraknya kita lihat, jarak titik yang di sini ya dengan jarak titik yang di sebelahnya. Kita lihat di sini. Nah, ini coba lihat. Sama nggak jarak titiknya? Sama. Berarti kalau sama di sini termasuk apa, anak-anak? Gerak lurus beraturan gitu kan. Nah, gerak lurus beraturan berarti termasuk GLB ya. Kedepannya tetap ya. Oke. Berarti ini termasuk GLB. Oke. Sekarang kita lihat dari sini yang gambar kedua. Gambar kedua di sini dia awalnya rapat kan di sini kan. Nah, saya tulisnya di sini awalnya ini rapat gitu kan. Rapat kemudian dia mulai renggang gitu kan. Nah, dari rapat kemudian dia mulai renggang di sini. Ya, mulai renggang di sini. Berarti ini termasuk apa, anak-anak? Oke, benar. Termasuk GL BB dipercepat. Oke.
Nah, sekarang kita lihat di sini, ini kebalikannya yang nomor 3. Yang nomor 3 di sini awalnya dia adalah renggang ya. Nah, di sini renggang, kemudian semakin rapat di sini kan. Nah, berarti termasuk nah bener GLBB diperlambat gitu kan. Kemudian yang gambar keempat juga sama kayak tadi yang nomor yang kedua. Di sini dia itu rapat gitu kan. Kemudian di sini dia renggang gitu. Berarti termasuk oke bener GLBB dipercepat. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah gerak lurus beraturan. Hati-hati ya, yang ditanyakan pertama gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ada di nomor, nah bener ada di nomor 1 ya. Ini termasuk gerak lurus beraturan. Kemudian gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, di sini dipercepat. Dipercepat di sini itu berarti ada di option 2 sama 4 ya, 2 sama 4 di sini kan. Nah, kita lihat pilihannya. Berarti yang nomor 1 ya, itu pasti ada di urutan pertama karena yang ditanyakan adalah gerak lurus beraturannya dulu gitu kan. Berarti jawabannya 1 dan 2 atau 1 dan 4. Kita lihat opsinya yang ada 1 dan 2, maka jawabannya adalah yang A. Ya, jelas ya anak-anak ya? Paham? Oke, baik. Alhamdulillah ya, kita lanjut ya. Nah, memadu gerak sama kayak yang di modul yang saya berikan ya. Oke. Sebuah mobil A dan B bergerak dengan arah berlawanan masing-masing dengan kecepatan oke, yang mobil merah 20, yang mobil hijau 10. Nah, ini terpisah sejauh 210 meter gitu kan. Maka kedua mobil akan bertemu setelah berapa detik gitu kan. Nah, anggaplah titik pertemuannya itu ada di sini. Nah, di sini ya. Saya gambar ya. Titik pertemuannya ada di sini. Nah, ini adalah titik-titik pertemuannya. Berarti otomatis di sini ada jarak mobil A ke titik pertemuan dan jarak mobil B ke titik pertemuan. Kalau saya kasih sebuah lambang, jarak mobil merah ke titik pertemuan itu adalah SA gitu ya. Kemudian jarak mobil hijau ke titik pertemuan itu adalah SB gitu kan. Nah, berarti tinggal kita hitung aja. SA gitu ya. SA ditambah dengan SB itu sama dengan jaraknya 210 kan. Nah, jarak keduanya ini kan tadi terpisah sejauh 210 gitu kan. Nah, 210. Sehingga S jarak itu kan kecepatan dikali waktu gitu kan. Nah, saya tulis. Berarti kecepatannya mobil merah itu 20, waktunya itu T gitu ya. Kita tulis 20 T gitu ya. Ditambah dengan kecepatan mobil hijau 10 dikali dengan waktu adalah 10 T itu sama dengan 210. 20 T ditambah 10 T 30 T oke sama dengan 210 gitu kan. Berarti waktunya T sama dengan 210 dibagi dengan 30 gitu kan. Nah, berarti tinggal kita coret aja nolnya kan di sini kan. Nah, ini nolnya kita coret. Ini nolnya juga kita coret. 21 dibagi 3 sama dengan 7 detik. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, di modul kemarin itu kan sudah juga saya contohkan ya, untuk ketika geraknya itu bukan berpapasan tapi dia searah bagaimana. Nah, ini coba nanti dipelajari lagi ya, biar ketika soal nanti dimodif, kalian nggak bingung gitu ya. Seperti itu. Paham ya sampai sini anak-anak ya? Oke, baik, saya lanjut. Jika benda dilempar ke atas dari permukaan bumi, nah sama kan kayak tadi kan, ketika benda itu kita lempar ke atas, maka grafiknya itu gerakannya semakin lama dia akan semakin pelan gitu kan. Gerakannya dia semakin lama semakin pelan di sini. Sampai dia kemudian dia berhenti gitu kan karena eh, ada gesekan ya dengan udara di situ, maka semakin lama dia gerakannya semakin pelan. Makanya termasuk gerak adalah GLBB diperlambat gitu kan. Nah, kalau GLBB diperlambat sekarang ketika benda itu turun ya. Ini ketika turun, ini waktu dia naik ya, ini waktu dia naik gitu kan, waktu dia naik. Sekarang waktu dia turun. Nah, pada ketinggian tertentu, ketika benda sudah mencapai tinggi maksimum, maka benda itu akan berhenti saat, kemudian dia turun, ya, turun dia, terjun bebas ya dia ya, turun, turun semakin lama kecepatannya semakin
besar gitu kan. Nah, ini waktu dia turun. Jadi waktu dia turun, ini waktu dia turun ya, turun. Kecepatannya semakin lama semakin besar gitu kan. Termasuk dalam GLBB dipercepat ya, dipercepat. Oke. Nah, yang masuk GLBB dipercepat. Konsepnya adalah keduanya termasuk GLBB. Yang naik GLBB diperlambat, yang turun GLBB dipercepat. Maka grafiknya, grafik ya, maka grafik besar percepatan ini kan grafik besar percepatan, bukan kecepatan ya, beda ya, ini percepatan gitu kan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu gitu kan. Berarti di sini A, ingat ya, A percepatan percepatan dalam GLBB selalu sama. Jadi percepatannya tetap, yang berubah itu hanya kecepatannya saja. Nah, kalau udah dapat clue percepatannya tetap, maka kita tinggal mencari nilai A yang konstannya sama gitu kan. Kita lihat di sini grafiknya. Kalau yang ini A terhadap T, A di sini semakin lama dia semakin tinggi. Nah, ini kan naik kan? Berarti dia nilai percepatannya semakin naik. Yang B, nah di sini nilai A-nya, A terhadap T-nya di sini percepatannya gimana? Garisnya datar, berarti percepatannya tetap. Kemudian kalau yang ini melengkung gitu kan, juga sama, semakin tinggi percepatannya naik secara drastis ya. Kemudian kalau ini, dia bentuknya kayak parabola ya. Jadi ada naik, ada turunnya di sini kan, ada naik dan turun gitu kan. Nah, tadi kembali pada konsepnya di sini, kalau ini termasuk dalam GLBB, maka percepatannya akan selalu sama. Percepatan yang selalu sama itu ada di grafik yang di. Oke ya, jelas ya anak-anak ya. Nanti bisa dipelajari kembali ya, diputar-putar kembali ya videonya biar semakin paham gitu kan. Oke, baik, saya lanjut anak-anak. Nah, ini tentang zat dan wujudnya ya. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Kunci. Kunci itu termasuk zat padat. Oke, benar. Terus yang ini ada air dalam botol, airnya termasuk zat cair gitu kan. Nah, ini termasuk zat gas gitu kan. Nah, kita lihat di sini tabel yang menunjukkan sifat yang benar, benar-benar pada gambar. Padat itu volumenya padat, volumenya tetap gitu kan. Volume dia tetap. Kalau padat, kalau cair, volumenya tetap juga kan. Kalau gas, volumenya dia berubah-ubah gitu kan. Nah, sekarang bentuknya, kalau padat bentuknya kalau padat tetap ya. Kalau cair menyesuaikan tempatnya gitu kan. Nah, kalau cair bentuknya dia menyesuaikan tempatnya. Kalau gas dia bentuknya berubah-ubah gitu kan. Sehingga di sini jawabannya tepat, tinggal kita lihat tabel yang menunjukkan sifat yang benar ya, yang benar. Yang benar di sini berarti padat. Yang pertama nomor 1, wujud nomor 1, volumenya berubah. Salah ini kan berarti terus bukan. Oke, yang kedua, B. Wujud nomor 1, volumenya tetap, bentuknya berubah. Padahal tadi nomor 1 itu adalah bentuknya tetap, volumenya tetap gitu kan. Maka ini salah juga ya. Karena ini sudah salah sudah. Kita lanjut yang C. Bentuk tetap, volume tetap. Oke, benar ya. Oke, yang nomor 2 ya. Yang nomor 2, volumenya tetap, bentuknya menyesuaikan tempatnya. Berarti di sini volume tetap, nah ini benar, boleh. Gas berubah, volume berubah-ubah, bentuknya juga berubah-ubah gitu kan. Nah, ini benar. Berarti jawabannya adalah yang C. Mudah ya. Saya pikir jelas kalau perbedaan antara benda padat, cair, dan gas ya. Oke. Selanjutnya anak-anak, nomor 7. Uap air yang menempel pada jendela kaca ketika pagi hari akan menjadi butiran air. Jadi uap ya sama kayak ini ya. Istilahnya apa anak itu? Pengembunan ya.
pengembunan. Kenapa kok terjadi pengembunan? Karena lingkungan ya. Karena lingkungan itu dalam keadaan dingin ya. Sehingga terjadi proses pengembunan. Artinya di sini, kalau kita kembali pada soal, uap air yang menempel pada jendela kaca ketika pagi hari akan menjadi butiran air jika mengalami, maka konteksnya di sini konsepnya adalah karena ada pengembunan sehingga jawaban yang tepat adalah pendinginan. Oke ya. Nanti kalau uap air ada pembakaran malah habis uap airnya ya. Pemanasan penguapan juga salah ya, bukan ya. Jelas ya anak-anak ya? Oke, baik. Kita lanjut nomor 8 nih di sini. Nomor 8. Pernyataan yang benar tentang wujud zat seperti gambar. Es. Es itu air yang membeku ya. Ini air yang membeku. Ini air ya. Oke, jelas air. Uap itu uap air berarti dia uap air ya. Berarti air yang menguap kan gitu kan kembangannya ya. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya. Pernyataan yang benar tentang wujud zat pada suhu 80 derajat Celcius akan menjadi uap. Ini salah ya. Karena pada suhu kamar ya, pada tekanan 1 atmosfer air itu mendidih ya. Mendidih pada suhu 100 derajat Celcius ya. Jadi bukan 80. Ini berarti opsinya A itu jelas salah. Tersusun atas senyawa yang sama. Coba kita lihat. Es itu air yang dibekukan. Air itu kan rumus kimianya H2O gitu kan. Nah, kemudian ini air juga sama, H2O juga. Uap air juga sama, H2O juga. Dalam wujud gas ya di sini. Nah, sehingga option yang B benar. Kalau kita lihat massa jenis yang paling besar adalah es, salah ya. Karena massa jenis esnya itu 2100 ya. Jadi salah. Kalau harus di sini sebagai tambahan referensi nanti ya. Massa jenis es itu adalah 2100 kg Joule ya, Joule per kilogram derajat Celcius ya. Sedangkan massa jenis massa jenis air itu lebih besar lagi, 4200 ya, Joule per kilogram derajat Celcius. Ini ada tetapannya anak-anak ya, jadi nggak usah bingung angka-angkanya dari mana gitu ya. Bentuk yang selalu tetap terdapat pada air, karena bisa jelas salah karena zat cair itu bentuknya itu selalu menyesuaikan wadahnya atau tempatnya gitu ya. Berarti jelas yang D juga salah. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, paham anak-anak ya? Mudah ya? Oke, baik. Selanjut, pembuatan minyak kayu putih disuling dari daun kayu putih. Perubahan wujud zat yang digunakan dalam proses penyulingan. Penyulingan atau dikenal dengan istilah destilasi anak-anak. Jadi, destilasi itu dia menguapkan ya, memisahkan campuran berdasarkan titik didih ya, memisahkan campuran berdasarkan titik didih. Oke. Artinya di sini objeknya itu dia dipanaskan dulu, dipanaskan sehingga menjadi uap. Oke, jelasnya gambar destilasi sebagai berikut ya. Jadi di sini airnya di sini atau objeknya dipanaskan dulu ya. Ini dipanaskan atau dikasih kalor gitu ya, dipanaskan sampai kemudian ada uapnya di sini. Dia jadi uap ya. Airnya menguap di sini atau objeknya menguap di sini ya. Jadi gas kan. Nah, uap-uap ini akan terus menempel pada tabung di sini uapnya. Nah, dia akan lewat ke sini gitu kan. Terus uapnya akan mengalir ke sini. Ini masih wujudnya masih uap ya.
Nah, hati-hati di sini. Di sini ada air yang terus mengalir ya. Ada air pendingin yang masuk ya. Ini air pendingin yang masuk, ada tandanya di sini. Jadi di sini akan dialirkan air yang menyelubungi kaca ya, menyelubungi kaca. Jadi airnya akan terus mengalir di sini. Kemudian di sini turun dia. Ini terus berputar airnya anak-anak. Akibatnya adalah ketika partikel-partikel ini, partikel-partikel uapnya di sini eh, melewati tabung yang ada aliran airnya di sini, otomatis akan mengalami yang namanya kondensasi di sini anak-anak. Terus di sini akan mengalami yang namanya kondensasi. Kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi itu pendinginan. Sehingga uap air tadi ya, yang masih bentuknya adalah udara, karena mengalami pendinginan, apa yang terjadi tadi? Ketika uap air kena mengalami proses pendinginan, maka akan muncul yang namanya apa? Mulai muncul yang namanya embun di sini. Jadi di sini uapnya akan berubah jadi tetesan-tetesan air. Sini. Sehingga tetesan airnya itu nanti akan menetes ke gelas penyaringan di sini. Ini adalah proses pemurnian atau penyulingan atau destilasi namanya ya. Sehingga kalau kita kembali pada soal gitu kan, zat yang digunakan dalam proses penyulingannya, perubahan wujudnya otomatis dia yang pertama dia mengalami penguapan, kemudian setelah penguapan dia mengalami yang namanya pengembunan atau kondensasi tadi. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang ya jelas ya. Kita udah bahas tentang campuran nih, pembuatan campuran ini ya, tentang terkait sama destilasi ya. Jadi pembuatan campuran itu banyak ya, salah satunya adalah destilasi. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut lagi ya itu ya. Baik, nomor 10, perhatikan tabel sifat zat ya ini. Ini zat ini. Berdasarkan wujudnya. Bentuk, zat padat tetap, zat cair menyesuaikan wadahnya gitu kan. Nah, kita tulis aja di sini. Sesuai wadah, sesuai tempat atau wadah gitu kan. Kemudian volumenya. Nah, kalau di sini tetap dia kan. Kemudian tidak dapat dimanfaatkan. Kalau zat cair bisa nggak dimanfaatkan anak-anak? Ya, oke. Kalau zat cair dia tidak bisa dimanfaatkan ya. Karena zat cair itu menekan ke segala arah gitu kan. Maka ini tidak dapat gitu ya dimanfaatkan gitu kan. Kemudian kalau yang N zat gas, pergerakan partikelnya sangat bebas ya gitu kan. Jadi jawaban yang tepat di sini yang pertama untuk K ya. K sesuai tempat. Sesuai tempat itu ada di option C sama D. Kemudian yang L tetap sama. Kemudian yang N tidak dapat dimanfaatkan. Oke, maka jawabannya yang tepat adalah yang C. Jadi kita analisanya satu persatu ya anak-anak ya. Oke, baik. Jelas ya anak-anak ya? Oke, nomor 11. Nomor 11 kita bahas tentang listrik ya. Ini termasuk ke dalam rangkaian paralel. Paralel. Atau nama lainnya adalah rangkaian bercabang gitu kan. Nah, kita tahu listrik itu dia arus itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Positif itu ditandakan dengan icon penghantar yang panjang, ini positif, kemudian yang pendek ini adalah negatif. Nah, artinya arus itu keluar dari kutub positif, gitu ya, keluar ke sini menuju kutub negatif. Dia mengalirlah arus itu. Sampai di sini, ibaratnya kalian lagi jalan-jalan ya, di sini stret, tengklong gitu ya. Ada 3 jalan yang bisa dilalui, yang atas, yang tengah, atau yang bawah. Nah, si arusnya ini terpisah menjadi 3 bagian anak-anak. Ada yang lewat ke atas gitu ya, dia bergerak ke atas, ada yang ke atas gitu. Saya gambarkan lagi, dia ada yang lurus gitu ya, ada yang lurus, ada yang ke atas gitu, ada yang ke bawah gitu kan. Karena ada 3 jalan di sini ya. Jadi
dia arusnya itu terbagi menjadi 3 jalan ini tadi. Ada yang ke atas, ada yang ke tengah, ada yang ke bawah. Arus itu ibarat kita ketika kita berjalan, kita lihat ada hambatan. Hambatannya ada 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm. Nah, kalau kalian sebagai arus nih di sini ya, lihat ada hambatan yang menghadang perjalanan kalian. Ada 2 ohm, 3 ohm, sama 6 ohm. Kira-kira nih ya, ini ibaratnya kayak lampu aja ya, kita ibaratnya kayak lampu merah gitu ya. Jalur yang di atas ada 2 lampu merah, yang di tengah ada 3 lampu merah, yang di bawah ada 6 lampu merah. Nah, kalau kalian ingin perjalanan itu cepat, otomatis kalian akan pilih yang lampu merahnya paling paling sedikit ya. Nah, artinya di sini sama dengan arus, otomatis arus yang lewat di 2 ohm itu lebih besar daripada yang di 3 ohm ataupun yang 6 ohm, gitu kan. Kemudian dia berkumpul lagi di satu titik lagi di sini nih arusnya. Setelah terpisah dia kumpul lagi di sini, dia jalan lagi arusnya di sini. Kembali menuju kutub negatif ini ya, kutub negatif gitu. Jalan lagi ke bawah dia harusnya ketemu lagi dia dengan kutub negatif gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih ciri dari rangkaian paralel? Cirinya adalah V sumber itu sama dengan V yang mengalir pada masing-masing hambatan. Pada masing-masing hambatan. Sehingga kalau di sini V sumbernya itu adalah 12 volt, maka yang mengalir di R1 itu juga sama ada 12 volt, yang mengalir di tengah itu juga sama 12 volt, kemudian yang mengalir di bawah itu juga sama 12 volt. Ada yang namanya hukum Ohm anak-anak ya. Hukum Ohm itu menyatakan bahwasanya tegangan itu senilai dengan arus dikali dengan hambatan. Nah, kalau kita lihat di sini, berapakah arus yang melalui R1? Maka kita tinggal bagi aja anak-anak. Arus di sini I1-nya berarti tinggal kita bagi aja 12 dibagi 2 ya. Karena di sini jelas bahwa nanti kalau kita mencari I di sini, ini kalau saya tulis di sini ya, saya tulis di sini. Dari persamaan ini kita bisa menulis bahwa I itu sama dengan V dibagi dengan R gitu kan. Nah, berarti di sini tinggal kita bagi aja 12 dibagi 2 berapa? 6 ya. Oke. Kemudian yang di sini yang di tengah I2 ya. I2-nya 12 dibagi 3 berapa? 4 gitu kan. Nah, bentar saya pindahkan biar enggak bingung. Nah, ini bawah aja ya ini ya. Ya. Kemudian sekarang yang bawah. Yang bawah 12 dibagi 6 berapa I3-nya? 2 gitu kan. Nah, berarti di sini kita sudah mendapatkan 3I. I1, I2 dan I3 gitu kan. I1 tadi ketemu berapa? 6. Saya ganti aja lah kotak aja ya. I1-nya ketemu 6. I2-nya ketemu 4. I3-nya ketemu 2. Ketiga I ini bergabung jadi 1. Berarti I totalnya tinggal kita tambah aja. I total itu sama dengan 6 ditambah dengan 4 ditambah dengan 2. Berapa anak-anak hasilnya? Oke, sama dengan 12 ampere. Jadi jawabannya adalah 12 ampere. Ini soal untuk rangkaian paralel. Kalau seri gimana? Nantilah kita bahas untuk seri ya. Jadi biar fokus dulu nanti ya. Jadi kalian kenali ciri dari rangkaian paralel seperti apa. Oke ya, paham ya anak-anak ya? Jelas ya? Oke, ini kita ngitung I pada rangkaian paralel. Udah baik. Ketemu 12 ampere. Kita lanjut lagi nih anak-anak. Perhatikan gambar ya. Ini dinamo sepeda gitu kan. Jadi kalau di sepedanya itu ada dinamo, di dalamnya dinamo itu ada magnet dan kumparan. Nah, ini ada rotornya anak-anak. Di bagian tepi di sini, rotor ini bergesekan dengan roda. Ini, bergesekan dengan roda. Semakin roda itu berputar cepat, maka rotornya juga berputar cepat. Otomatis magnetnya berputar semakin cepat juga. Semakin cepat magnetnya, otomatis akan mempengaruhi induksi ya,
magnetiknya. Artinya, semakin cepat magnetnya itu bergerak, maka arus yang dihasilkan juga semakin besar. Sehingga nyala lampu akan semakin terang. Nah, dari sini kita lihat, jika sepeda dikayu semakin cepat, berakibat nyala lampu semakin terang, betul kan? Hal yang berhubungan dengan pernyataan tersebut adalah jumlah kumparan bertambah. Tidak, jumlah kumparannya tetap tidak bertambah, gitu kan? Otomatis di sini option yang A, gitu ya, option yang A salah, gitu kan? Kecepatan magnet bertambah. Jelas tadi kan, rotornya bergesekan dengan roda, semakin cepat roda bergerak, berputar, otomatis rotor juga semakin berputar dengan cepat, otomatis magnetnya bertambah kecepatannya, itu kan. Nah, ini benar. Kecepatan magnet berkurang, salah. Gesekan ban dan roda semakin besar. Ini benar, tapi kurang tepat. Yang lebih tepat yang berpengaruh terhadap nyala lampu adalah kecepatan dari magnet itu. Maka jawabannya tepat adalah yang B. Oke ya, jelas ya anak-anak ya? Baik, saya lanjut nomor 13. Perhatikan alat listrik berikut. Jika kedua lampu dihubungkan pada tegangan yang sesuai 220 volt gitu ya, maka energi listrik yang diperlukan, energi listrik W itu sama dengan daya dikali dengan waktu. Hati-hati, waktu di sini ya, satu saja di sebelahnya. Waktu itu dalam satuan internasional, yaitu satuannya itu detik. Nah, sekarang kita lihat di sini ada berapa lampu? Dua lampu kan? Nah, kita bisa ngitung terpisah atau kita gabung sama aja. Kita hitung terpisah ya nggak apa-apa. Ya, yang pertama kita hitung apa itu? Energi ya. Energi dari lampu satu. Nah, kita hitung dulu. W itu sama dengan dayanya dikali dengan T gitu kan. Nah, sehingga dayanya, berapa dayanya pada lampu satu? Ada kan? Ini 60 watt. Ini daya. Oke. Nah, jadi kita tinggal tulis aja 60T gitu kan. 60T gitu. Ini energi pada lampu satu. Sekarang energi pada lampu 2. Energi pada lampu 2 sama W itu sama dengan P dikali T juga sama gitu. Nah, berapa dayanya? Dayanya itu adalah 40 watt. Berarti kita tinggal tulis di sini sama dengan 40T gitu. Nah, berarti energi total sama dengan 60T ditambah dengan 40T sama dengan 100T. Nah, sekarang pertanyaannya, maka energi listrik yang diperlukan selama 30 menit. 30 menit itu berapa detik? 30 dikali dengan 60 gitu kan. Sama dengan 1800 detik. Karena 1 menit 60 detik gitu kan. Sehingga energinya W sama dengan 100T tadi kan. Nah, T-nya kita ganti. Sama dengan 100 dikali dengan 1800. Ketemu hasil sama dengan 180.000 Joule energi itu kan. Atau bisa kita ubah menjadi konversi kita bagi 1000 ya. Kan kalau istilah sekarang itu harganya berapa? 5.000 kita tulis 5K gitu ya. Harganya berapa? 10.000 kita tulis 10K gitu kan. Sama sebenarnya orang-orang jualan yang nulis-nulis KK gitu itu suka fisika berarti dia kan. Nah, berarti ini 180.000 berarti kita tulis 180K gitu kan. Nah, apakah KJ karena satuannya adalah Joule gitu kan. Maka jawabannya yang tepat itu adalah yang D. Ya, jelas ya anak-anak ya. Berarti orang-orang yang jualan suka fisika, Pak? Iya, tanya aja sama mereka ya nanti ya, kalau nggak percaya gitu ya. Oke, baik, saya lanjut ya. 14. Ini kelihatannya ada kesalahan redaksi ya di sini ya. Jadi batang besi menjadi magnet dengan kutub utara di P, ini adalah utara. Utara. Kemudian Q ini adalah selatan gitu. Kemudian akibat disentuhkan batang baja yang telah dijadikan magnet. Jadi ini sudah jadi magnet. Ya.
gambar yang benar cara membuat magnet sehingga menghasilkan magnet XY. XY miliknya siapa? XY itu miliknya baja. Nah, ini kesalahannya di situ. Seharusnya di sini eh, ada ralatnya ya, ada ralatnya. Makanya nomor 14 ini di soal saya bonuskan ya. Tidak saya hitung. Kenapa kalau dibonuskan? Karena kutub utaranya itu seharusnya kutub utara dan kutub selatan ya. Kutub utara dan kutub selatannya ini seharusnya adanya di baja, bukan di besi. Mengapa demikian? Karena gambarnya di sini lihat nih, opsinya baja semua. Ini baja gitu ya. Ini baja gitu ya. Oke, saya kasih informasinya dulu aja. Membuat magnet itu kan ada 3 ya. Membuat magnet itu ada 3 cara kan? 3 cara apa saja? Yang pertama itu dengan cara menggosok. Menggosok itu seperti yang gambar ini ya. Menggosoknya bagaimana? Hati-hati, menggosoknya itu adalah satu arah. Nggak boleh kita menggosoknya itu menggosok menggosok kayak menggosok kayu gitu ya, pakai berbagai arah gitu ya, atau maju mundur, nggak boleh. Ini harus satu arah gitu ya menggosoknya. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, ini sudah satu arah sebenarnya yang A ini. Ya, ini sudah satu arah. Jadi magnetnya itu digosok searah menuju arah X. Ini udah benar satu arah sudah. Nah, kalau yang B itu kan dua arah di sini kan. Nah, ini dua arah. Ini kurang tepat. Nggak boleh dua arah. Ini jelas nggak boleh. Nggak jadi magnet nanti itu ya. Nah, kemudian eh, untuk yang C kita lihat sudah benar satu arah dia. Jadi magnet kutub utaranya dia digosok ke sumbu Y gitu ya. Udah bener. Nah, ini juga udah bener. Cuma tadi kan redaksi soalnya yang nggak pas ya gitu ya. Kalau yang ini juga sama, gitu kan. Ini selatannya gitu ya, selatannya digosok ke sumbu Y gitu ya. Oke. Intinya adalah ketika dengan cara menggosok satu arah, kita lihat ya di sini ya, ujung yang pertama kali tersentuh kayak ini ya. Ini kan ujung yang pertama kali tersentuh ujung X apa ujung Y? Ujung apa? Ujung J. Karena dia gosoknya satu arah dari J ke X gitu kan. Maka di sini ujung J-nya ini akan menjadi kutub utara. Ini akan menjadi kutub selatan. Coba kita lihat lagi. Ini salah ya, nggak bisa ya. Yang C sekarang. Ujung pertama kali yang tersentuh adalah ujung X apa Y? X ya. Nah, ini X ya. Ujung yang pertama kali tersentuh adalah X. Berarti di sini X-nya akan menjadi utara. Kemudian ini menjadi selatan. Coba lihat yang D sekarang. Yang D, ujung yang pertama kali tersentuh, ujung apa? Ujung X apa Y? X. Oke, benar X ya. Nah, sekarang kita lihat magnetnya di sini kutub apa yang disentuhkan? Selatan. Berarti kan di sini X-nya menjadi selatan gitu ya. Kemudian Y-nya menjadi utara. Ini adalah cara menggosok gitu kan. Yang kedua, dengan cara induksi. Induksi itu apa? Induksi itu adalah mendekatkan. Jadi, kalau misalkan kita punya paku atau logam yang nempel pada magnet gitu ya, ada magnet gitu, kita ini magnet utara selatan gitu, saya kasih ini aja. Nah, ini magnet utara gitu misalkan, ini kutub utara gitu, ini kutub selatan gitu. Kemudian di sini saya punya lagi logam, entah logam paku atau apa gitu ya. Kita kasih di sini ya, kita dekatkan kayak gini, dia akan menempel terus ya, dia akan menempel terus pada magnet ini. Artinya berarti ujungnya nempel ini akan menjadi kutub utara, yang di bawah ini akan menjadi kutub selatan sesuai dengan sifat dari magnet. Kalau kutub berbeda dia akan tarik menarik gitu kan. Kalau dia kutubnya senama gitu ya, kutub senama atau sama ya, dia akan tolak menolak. Nah,
Jadi ini akan menjadi magnet walaupun didekatkan aja kayak gini gitu kan logamnya. Dan yang ketiga adalah dengan cara elektromagnetik. Bagaimana elektromagnetik? Mengalirkan arus listrik. Ini kayaknya udah pernah kita bahas ya, yang menggunakan kaidah tangan kanan di simulasi yang berapa itu? Satu apa dua ya? Nanti coba ya. Untuk menentukan arah utaranya menggunakan kaidah tangan kanan. Dibuka lagi simulasi satu atau duanya ya, gitu ya. Jelas ya anak-anak ya? Oke, baik. Selanjut nih, 15. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini listrik statis. Listrik statis. Apa itu listrik statis ya? Listrik yang diam. Diam itu karena ada loncatan elektron di situ ya. Ini mungkin sudah pernah kalian ketahui. Jadi kalau misalkan kalian punya serpihan kertas, kemudian ada penggaris, digosok-gosokkan di rambut kalian, maka nanti kertasnya itu akan tertarik kepada penggaris. Kenapa kertasnya kok tertarik pada penggaris? Karena ada loncatan elektron di situ. Nah, jadi ingat yang berpindah itu adalah elektron. Ya, kalau kita bahas sebenarnya pada setiap benda itu awal mula, ya. Pada setiap benda itu awal mula itu benda itu adalah netral. Kapan benda itu netral? Netral itu apabila jumlah elektron, ya, elektron itu sama dengan proton atau positif ya. Kalau proton itu positif, kalau elektron itu negatif. Jadi netral itu jumlah elektronnya sama dengan proton. Misalkan di sini pada benda ini jumlah elektronnya ya, jumlah elektronnya di sini dia punya 3 elektron. Itu negatif ya simbolnya. Kemudian protonnya juga ada 3 gitu kan. Artinya benda ini netral gitu kan. Kalau misalkan Pak, benda ini apa bisa menjadi nggak netral? Bisa apabila ada loncatan elektron gitu kan. Ketika terjadi loncatan elektron, tiba-tiba di sini ada perpindahan elektron yang dialami sama benda ini. Elektronnya berpindah, awalnya 3 berpindah lari, loncat ya, bukan lari ya, sorry, loncat. Loncat ke benda yang lain, objek yang lain gitu kan. Sehingga yang awalnya elektronnya 3 tiba-tiba menjadi cuma 1 gitu kan. Terus protonnya gimana? Ya tetap ya, protonnya tidak berpindah, tetap 3 dia. Berarti benda ini nggak seimbang, benar benda ini nggak seimbang. Lebih banyak apa proton? Berarti benda ini benda positif. Kenapa kok positif? Karena banyak protonnya. Dan sebaliknya, kalau misalkan suatu benda banyak elektronnya, benda itu banyak elektronnya di sini, banyak negatifnya ngumpul di sini nih ya. Terus positifnya cuma sedikit daripada protonnya, daripada elektronnya, maka benda ini dinamakan benda negatif. Ya, paham ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita bahas nih soal nih. Jika penggaris kaca digosok dengan kain sutra, aliran elektron dan muatan yang terjadi pada penggaris kaca. Nah, hati-hati ya. Ini kaca digosok dengan kain sutra. Otomatis elektron-elektron pada kaca akan berpindah. Elektron pada kaca akan berpindah menempel ke sutra ya. Sutra. Artinya ketika kaca itu elektronnya berpindah, maka kaca nanti akan menjadi benda apa? Oke, benar. Akan menjadi benda yang positif. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Oke ya, jelas ya. Karena elektron-elektronnya ninggalin kaca. Jadi yang di kaca tersisa sedikit elektron daripada protonnya. Maka jawabannya tepat yang B. Paham ya anak-anak ya? Oke, baik, kita lanjut. Sekarang nomor 16. 4 buah benda bermuatan A, B, C, D saling didekatkan. Benda A bermuatan positif. Ini hati-hati. Ini sama konsepnya kayak magnet ya. Jadi kalau muatannya sama, maka akan tolak-menolak. Dan kalau muatannya berbeda, maka akan tarik-menarik.
Nah, tapi kita lihat di sini. Benda A bermuatan positif. Ya, A bermuatan positif. Menolak benda B. Nah, benda A bermuatan positif menolak benda B. Berarti B ini bermuatan apa coba? Nah, positif juga kan dia kan. B-nya positif. Nah, tinggal kita lihat B positif yang mana. Ada di C sama di D. Oke. Sekarang B menarik benda C. Berarti kan beda muatan. Berarti C-nya negatif. Nah, C-nya negatif. C menolak benda D. Berarti D-nya sama dengan C. Negatif juga. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Konsepnya sama kayak magnet ya. Jadi muatan sama akan tolak menolak, muatan berbeda akan tarik menarik. Oke, jelas. Saya lanjut nomor 17. Oke, kita lihat di sini. Ground sudah dipasang, kemudian di sini ditempel pada label atau angka 25. Jadi nanti arus yang mengalir maksimal adalah 25 miliampere. Dari mana miliampere ini? MA ini. MA ini maksudnya adalah miliampere gitu kan. Nah, sekarang kita coba mencari berapa arus yang mengalir. Jarumnya nunjuk angka berapa ini? Coba kita besarin ya. Nah, 0, 5, 10, 15 berarti ini 20 gitu kan. Nah, ini 20. Kemudian skala maksimumnya berapa? 50 gitu kan. Nah, berarti cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya tinggal kita masukkan aja. Angkanya ditunjuk 20 dibagi dengan skala maksimalnya 50 begitu. Dibagi gitu. Nah, baru kemudian dikali dengan berapa tadi? Yang terhubung 25 miliampere. Berarti tinggal kita coret aja di sini. Nolnya kita coret ya. Coret nolnya, coret nolnya. 5 sama 25 bisa dibagi ya. Bisa ya. Tinggal 5 gitu kan. Nah, 5 gitu. 5 berarti 2 kali 5 sama dengan 10 miliampere. Maka jawabannya adalah yang B. Jadi nanti nggak usah bingung kalau ada soal kayak gini ya anak-anak ya. Tinggal lihat aja skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimalnya dikali dengan angka yang terhubung di sini. Oke ya, paham ya anak-anak ya? Baik, saya lanjut. Nah, rangkaian lagi nih di sini. 18. Perhatikan gambar di bawah ini bila R1 mengalir 1 ampere, R1 mengalir 1 ampere. Ingat hukum Ohm tadi ya. Hukum Ohm tadi gimana? Hukum Ohm menyatakan bahwasanya besar tegangan yang mengalir itu senilai dengan arus dikali dengan hambatannya. Berarti di sini gimana anak-anak? Hambatannya tegangannya berapa? 1 dikali 3 sama dengan 3 volt. Sudah ketemu ya 3 volt. Kemudian hati-hati lagi ya di sini ya, hati-hati lagi. Otomatis karena pada R1 dan R2 ini bercabang, ya, maka R1 dan R2 kan rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel tadi tegangannya sama. Kalau di atas ini mengalir 3 volt, maka yang bawah juga mengalir 3 volt. Nah, kita cari arusnya di sini ya. Kita cari arusnya di sini. Berarti mencari arus tadi tinggal dibagi aja. I gitu kan. Ingat ya tadi ya, I sama dengan V dibagi dengan R gitu kan. Nah, 3 dibagi 6 berarti I di sini berapa? I 3 dibagi 6, oke, setengah ya, 0,5 gitu kan. Oke, berarti di sini kalau kita analisa ada arus di sini kan, straight arus, gitu ya. Oke, ada arus. Nah, ini sebenarnya yang tengah seharusnya nggak ada di sini. Ini nggak ada penghantarnya seharusnya ini. Jadi kalau ada penghantar malah nggak nyala nanti lampunya. Jadi arus di sini nanti akan terpisah, ada yang naik gitu ya, ada yang naik lewat I1, ada yang lewat R2 di sini ya. Nah, kemudian bergabung lagi di sini. Berarti I yang di atas 1, yang di bawah setengah. Berarti I totalnya berapa anak-anak? I total pada paralelnya, pada rangkaian paralel sama dengan 1 ditambah 0,5 gitu kan. Sama dengan 1,5. Nah, 1,5 ini mengalir kepada 4 ohm.
Di sini mengalir 1,5 ampere gitu kan. Berarti tegangan di sini menggunakan hukum Ohm lagi, V sama dengan I kali R begitu. Maka kita peroleh hasilnya 1,5 dikali 4, berarti yang mengalir di sini adalah 6 volt. Nah, berarti berapa tegangan totalnya? Yang di sini tadi 3 volt, yang di sini 6 volt. Berarti V totalnya sama dengan 3 ditambah 6. Diperoleh hasil 3 tambah 6 sama dengan 9 volt. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, jelas ya anak-anak ya? Oke, tinggal sedikit lagi nih, tinggal 2 nomor lagi. Oke, baik. Oke, kita kerjain nomor 20 dulu ya. Karena yang 19 lumayan nanti hitungannya ya. Oke, jika saklar 1 dan 3 ditutup, berarti kan otomatis ya, harusnya ini kan dia keluar dari kutub positif, ini positif, dia keluar. Kemudian ada titik cabang, ada yang lurus, gitu ya, ada yang belok ke bawah. Karena ditutup berarti dia otomatis L1 teraliri arus. Teraliri arus berarti ini akan nyala. Kemudian masuk ke sebelah kanannya lagi di sini ada yang lurus, kemudian ada yang turun lagi. Nah, diturun S2-nya dibuka, karena ini S2-nya dibuka berarti tidak ada arus yang mengalir pada L2, maka L2-nya ini karena tidak teraliri arus maka dia akan mati. Lanjut lagi, L3 teraliri kan, karena dia saklarnya terhubung maka ini nyala. Berarti lampu yang menyala itu ada L1, kemudian ada L3, ada L4. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, jelas ya anak-anak ya? Oke, soal terakhir nih ya. Untuk menghitung tarif listrik kayak gini tuh kita ngitung energinya ya. Energinya di sini berarti kita hitung dulu semuanya, beban-bebannya semuanya. Jadi di sini ada lampu 40 watt ya. Dua lampu masing-masing 25 watt digunakan selama 12 jam. Berarti di sini ada 4 lampu gitu kan. Kita hitung aja lampunya, lampu di sini ya. Lampu ya, lampu yang 40 wattnya itu dipakai selama 12 jam. 12 jam. Kemudian ada lampu lagi di bawahnya lagi, ada lampu yang 25 watt gitu ya. Sama dia dipakai 12 jam juga sama kan? 12 jam sama. Kemudian ada apa lagi alat-alatnya di sini? Ada pompa. Oke, pompa air. Pompa air berapa watt dia? 300 watt gitu kan. 300 watt. Ini dipakai berapa? 5 jam. Oke, 5 jam waktunya. Kemudian ada setrika lagi nih. Ada setrika 350 watt ya. Ini digunakan selama 2 jam. Ya, nyalanya 2 jam. Kemudian kita hitung dulu di sini, kita kalikan dulu, coba kita kalikan 40 dikali 12 ketemu hasil 480 ya. Watt jam atau bahasa Inggrisnya watt hour ya. Oke. Kemudian di sini 25 dikali 12 berapa anak-anak? 250 300 ya. 300 ya. Oke, 50 berarti 300. 300 WH. Oke. Kemudian 5 jam dikali 300 ini ketemu 1500 WH lagi. Kemudian 350 kali 2 ketemu 700 WH. Kita jumlahkan semuanya. Kita tambah. Ketemu hasil 780 2280. Benar ya? 780. Oke. 2280 2980. Ada yang kurang belum masuk?
Kan ada yang kurang kan? Kan. Di sini itu lampunya ada 2. Ini kurang. Akhirnya nggak kehitung, lampunya ada 2 lampu gitu kan. Yang ini juga lampunya ada 2. Lampunya ada 2. Berarti di sini ini nanti ketemunya kalau kita kali 2 960. Yang ini kalau kita kali 2 ketemunya 600 ya. Oke. Nah, kita jumlah 1560, 3060, berarti ini jumlahnya ini adalah 3000, 3000, berapa tadi? 1560, 3060, 3760 WH. Kita ubah menjadi KWH. Kita bagi 1000. Ini sama dengan 3,76 KWH. Kenapa kok harus diubah menjadi KWH? Karena ada tarif listriknya di sini diketahui Rp600 per KWH. 1 KWH Rp600 gitu kan. Berarti kalau 3,76 KWH, berarti kita tulis biaya 1 hari 3,76 KWH dikali dengan 600, diperoleh hasil sama dengan berapa? Yuk kita hitung. 6 nyimpan 3, 42, 45 nyimpan 4, 18, 22 ya. Oke. 22 nolnya habis ya. Rp2.256 satu harinya. Kalau 1 hari, kalau 1 bulan. 1 bulan diketahui dalam soal berapa hari itu? 30 hari kan? Nah, berarti tinggal kita kali 30 aja. Rp 2.256 dikali dengan 30 gitu kan. Maka didapatkan hasil 8, belakangnya 8, oke. 67680 ya. Oke. 67680 rupiah. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, coba nanti diputar-putar lagi videonya biar hafal konsepnya. Ingat ya, hafalin konsepnya, jangan rumusnya ya, biar lebih paham nanti ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di WA grup ya. Oke, baik. Mungkin itu dulu anak-anak ya. Semangat untuk belajar. Masih ada beberapa minggu untuk menyusun seleksi ya. Ingat hari Senin ada tryout ya, disiapkan ya. Buka-buka lagi simulasi-simulasi yang sudah dikerjakan sama yang dibahas ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya anak-anak. Sudah menyempatkan untuk belajar. Tetap semangat. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak.